Halo sahabat bonsai, jumpa lagi di channel saya Markas Bonsai. Nah, di sini kita ada bahan sancang sahabat. Untuk bahannya cukup lumayan subur ini ya. Padahal ini kita nanam hanya di pot kecil sahabat, segitu ya. Namun pertumbuhan cukup lumayan subur ini, sampai berbunga ini sahabat. Ini kita lihat ada bunganya juga. Mungkin ada teman-teman yang belum pernah melihat bunga sancang ya. Untuk bunganya seperti ini, sangat subur ya. Nah, ini nanti bisa kita bahas media tanamnya juga ya. Nah, untuk bahannya seperti ini nanti rencana akan kita lakukan seleksi tunas dan pengepresan percabangan sahabat, karena ini kita lihat ada beberapa cabang yang lumayan sudah apa ya, untuk besarnya sudah imbang ya, makanya ini nanti akan kita lakukan pengepresan. Nah, ini kita akan jal batu sahabat agar tidak patah ya, karena biasanya ini terkena angin ya, ini bisa patah sahabat kalau tidak kita ganjal batu. Ini juga kita kasih penyangga seperti ini, kondisinya seperti ini ya, cukup lumayan subur ini. Nah, untuk media tanamnya ya, ini untuk media tanam saya menggunakan pasir sungai, kita campur tanah di bawah pohon bambu, dan pasir malang. Untuk perbandingannya pasir malangnya 2, yang lainnya 1 ya. Untuk pupuknya ini kita menggunakan Dekastar sahabat, hasilnya seperti ini. Ini untuk potnya ya, ini tidak terlalu besar sahabat, untuk tingginya hanya segini ya. Untuk ukurannya saya tidak tahu, ini tingginya hanya segini. Untuk lebarnya, kadang teman-teman banyak yang nanya soalnya, lebarnya segini sahabat untuk potnya ya. Ini cukup lumayan kecil ya, namun untuk pertumbuhan bisa kita lihat sendiri seperti ini dengan media tanam yang kita gunakan seperti itu tadi. Nanti teman-teman bisa coba juga untuk medianya, sangat cocok ini untuk sancang sahabat. Nah, ini untuk geraknya juga agak beda ini sahabat, seperti ini ya. Ini agak beda dari biasanya. Untuk perakaran juga kita lihat seperti ini dari cetekan ya, namun karakter cukup lumayan ini sahabat. Nah, untuk media awalnya ini waktu di polybag ya, ini kita pindahkan sekitar 2 bulan lalu ya. Mungkin teman-teman kesulitan untuk mencari pasir malang ya, ini bisa menggunakan media sebelumnya ya. Untuk media sebelumnya ini kita hanya menggunakan pasir sungai, kita campur tanah di bawah pohon bambu. Untuk pupuknya kotoran kambing. Dan sampai tahap ini sahabat, saya rasa cukup lumayan bagus juga dengan media yang itu tadi ya. Namun kalau teman-teman ada pasir malang, lebih bagusnya pasir malang ya, karena untuk porosnya ini lebih poros sahabat. Ini langsung kita kuning dulu ya. Nah, kita pangkas yang ini dulu sahabat ya, ini agak menghalangi, bisa kita pendekkan dulu, nanti kita lihat lagi, pasti kita pendekkan lagi nanti. Cukup lumayan subur ya. Untuk yang bawah juga ini kita kasih penyangga batu seperti ini agar tidak patah ya. Biasanya kalau tidak kita kasih penyangga seperti ini bisa patah sahabat, terkena angin ya. Ini kita pendekkan di sini dulu ya, nanti bisa kita koreksi lagi. Nanti hasilnya seperti ini, cukup lumayan subur ya. Ini bisa sedikit kita pruning. Untuk tunas-tunas yang ada di bawah bisa langsung kita buang saja sahabat, ini tentunya tidak kita gunakan juga. Ini tiap kita lakukan seleksi tunas pasti muncul tunas di bagian pangkal ini ya. Untuk teman-teman yang selalu nyimak video saya pasti lihat untuk tunas ini ya, ini selalu muncul tunas di sini. Untuk geraknya terlihat. Mungkin kita ke yang bagian sini dulu ya. Nah, di sini kita lihat ada 2 tunas sahabat, satu agak depan ya, satu belakang ya. Ini kita gunakan yang ini ya, yang agak
belakang ini kita pangkas saja seperti ini, terlihat ya. Untuk tunas-tunas yang tidak kita gunakan ini langsung kita buang saja. Banyak nunggu di pangkal sahabat, kita habiskan semua ini ya. Nah seperti ini untuk alurnya jadi terlihat sahabat. Ini kita harus hati-hati ya. Ini bisa kita pendekkan. Untuk yang ini bisa kita kuatin juga sahabat, karena ini untuk cabangnya turun ya. Coba kita kasih ganjal. Untuk yang belakang bisa kita pangkas langsung. Tunas yang terlalu dekat bisa kita buang sahabat. Ini ya, ini terlalu dekat dengan pecahan ini ya, nanti terlalu menumpuk sahabat. Kita pangkas di sini saja. Nah untuk tunas ini juga, karena nanti yang kita gunakan ini sahabat, yang ada di belakang ini ya. Menutupi batang utama bisa kita buang saja. Di sini kita sudah ada backnya ya di belakang, jadi untuk tunas-tunas ini bisa kita buang semua. Tujuan pruning ini agar terlihat ya untuk ranting-ranting yang nantinya akan kita gunakan ya. Kalau seperti ini saya rasa ini tidak terlihat ya untuk perantingannya, karena penuh sekali ini sahabat. Nah ini ada tunas yang di sini. Ini kita pangkas dulu ya untuk yang depan. Ini terlalu kepanjangan ya. Ini kita besarkan, yang kita gunakan hanya pendek sahabat ya. Kita menunggu lama untuk pembesaran, kita los ya. Setelah ini cukup, kita pangkasnya pendek. Kita gunakan hanya segini sahabat, cukup lumayan pendek ya. Nah ini ada tunas di sini ya. Ini bisa terlihat sahabat ya. Maaf ini pohonnya memang kecil sahabat. Kita buang saja. Ada di pecahan cabang ya, seperti ini kita buang saja. Nah ini yang kita gunakan hanya pendek ya, padahal tadi kita besarkan segitu sahabat untuk panjangnya ya, namun yang kita gunakan hanya di sini. Nanti untuk panjangnya kita teruskan menggunakan tunas yang ada ini ya. Nah, seperti ini agak terlihat untuk geraknya.
seperti ini untuk arah ke mahkotanya jadi terlihat sahabat. Ini kita tinggal menentukan untuk cabang-cabang yang akan kita pelihara ya. Yang ini bisa kita press saja. Untuk yang ini mungkin kita gunakan yang bawah ya. Nah, untuk terusan saya menggunakan ini. Untuk yang ini kita buang saja. Untuk ini mungkin bisa kita kawatin ya, ini kita arahkan agak ke belakang ini. Untuk yang ini kita press saja sahabat, yang belakang ini ya. Ini kita gunakan untuk mengisi ruang kosong yang ada di belakang ini ya. Sudah agak terlihat enak. Ini untuk geraknya agak beda ya. Di sini kita kasih liukan sahabat. Hasilnya seperti ini. Coba ini kita kawatin dulu. Nah, untuk hasil sementara seperti ini sahabat. Ini di bagian yang sini masih terlihat kosong ya ini ya. Ini nanti bisa kita tumbuhkan tunas seperti ini sahabat. Nah, ini saat ini numbuh tunas seperti ini akan terlihat bagus ya. Di bagian belakang ini bisa terisi. Tampak jauhnya sahabat. Ini kita gunakan untuk tagnya ya. Dan ini kita lihat untuk kambiumnya sudah mulai jalan sahabat. Jadi harapan untuk numbuh tunas di situ ada ya, karena untuk sancang ini bisa numbuh tunas di bagian kambium ya, di kambium maksudnya. Geraknya seperti ini. Untuk ke mahkota masih belum kita pangkas ini ya, mungkin sebentar lagi bisa kita pangkas ini. Ini 1 bulan sudah cukup ini untuk pembesaran. Mungkin kita press di sini ya, nanti kita cari gerombol di sini sahabat. Untuk bonsai seperti ini ya, ini gerak dasarnya agak unik ini ya. Ini nanti mungkin untuk mahkota bisa kita kasih 3 ini sahabat. 1 di sini ya. Ini kita kasih semi mahkota ya di sini. Yang kedua ini karena ini juga bisa dibilang batang ini sahabat. Makanya ini nanti juga di sini kita kasih mahkota ya. Dan untuk mahkota utama ada di sini. Jadi 3 mahkota nantinya. Kita lihat belakangnya. Nah, belakang seperti ini ya. Ini masih kosong sekali di bagian sini karena kemarin ini kita pangkas ya. Untuk cabang yang ada di sini terlalu over, makanya kita ulang. Nanti kita tumbuhkan tunas di bagian sini, akan terisi seperti ini dari belakangnya. Nah, seperti ini ya, akan terisi di sini nanti. Untuk yang masih panjang-panjang ini masih kita los sahabat, karena untuk pembesaran masih kurang ya. Makanya ini masih kita los. Mungkin ada teman-teman yang bertanya kenapa ini tidak dipangkas seperti itu ya. Karena ini kita masih mengejar pembesaran ya. Contoh seperti ini belum kita pangkas karena ini kita masih mengejar pembesaran. Ini memang bagusnya kita pangkas di sini ya. Namun karena ini besarnya kurang, makanya ini kita los dulu. Karena banyak juga yang masih bertanya seperti itu ya. Memang kita sama-sama belajar sahabat. Kalau tidak bertanya kita tidak akan bisa ya. Tidak usah malu untuk bertanya ya, karena saya juga seperti itu sahabat. Bisa kita lihat dari dekat dulu. Nah, untuk geraknya dari dekat seperti ini sahabat. Ini cukup unik ya dengan gaya seperti ini. Dan untuk bonsai ini tidak terlalu besar ini sahabat, bisa kita bandingkan dengan korek ya. Untuk tingginya hanya segini. Udah jatuh sahabat, cukup lumayan kecil ya. Namun dengan karakter seperti ini terlihat seperti pohon yang besar ya. Meskipun kecil ini tidak besar sahabat, seperti itu ya. Nah, untuk geraknya percabangannya seperti ini. Dari atas kita lihat dulu. Nah, yang saya maksud tadi ini sahabat,
Nah ini untuk kambium sudah mulai jalan ya, ini nih. Ini nanti pasti akan numbuh tunas di bagian sini sahabat, karena untuk sancang ini bisa numbuh tunas di kambium ya. Enaknya kalau kita apa ya, program sancang seperti ini sahabat, kita bisa menumbuhkan di kambium. Dan yang kedua, kita kalau masih bingung bisa kita sambung sisip sesuai keinginan ya. Ibarat di sini langsung kita sambung sisip bisa. Kiranya itu dulu dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih dan salam bonsai.